Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah manusia itu sesungguhnya? Apakah tubuh yang diberi jiwa atau jiwa yang difasilitasi oleh tubuh? Siapa manusia itu? Tubuh yang diberi jiwa atau jiwa yang difasilitasi tubuh? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Apa bedanya? Ketika kita mengatakan manusia itu adalah tubuh yang dikasih jiwa, maka kita akan berfokus yang namanya manusia itu adalah tubuh. Yang namanya tubuh, satu, tidak abadi. Yang kedua, sering sakit. Yang ketiga, gampang rusak. Ya. Yang keempat, banyak penderitaan. Itu tubuh. Tapi kalau kita ganti, manusia itu adalah jiwa yang difasilitasi tubuh. Jadi aslinya kita itu adalah jiwa. Jiwa itu bagian dari ruh. Wujudnya ruh adalah nur. Jadi sebetulnya aslinya kita ini adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Banyak orang yang keliru. Kita ini dipandang sebagai makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Padahal aslinya kita ini adalah makhluk langit, makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Itulah pentingnya kita sadar dengan asal usul diri kita. Jadi diri kita yang asli itu bukan makhluk bumi, bukan. Aslinya kita tuh makhluk langit. Kalau aslinya kita makhluk langit, berarti kita ini memiliki sifat-sifat langit. Kalau aslinya kita makhluk cahaya, berarti kita ini harusnya datang ke bumi yang gelap ini membawa cahaya. Pertanyaan yang paling mendasar bagi kita, apakah kita sudah berkontribusi mencahayakan bumi? Atau malah kita berkontribusi menambah kegelapan bumi? Disitulah sebetulnya arti kita sebagai manusia bisa kita pertanyakan. Dari sejak lahir sampai sekarang, coba renungi. Apa sih kontribusi kita terhadap bumi? Apakah kita memberikan kontribusi cahaya atau malah kita memberikan kontribusi kegelapan? Makanya filosofisnya orang Parahyangan sudah jelas. Ciri manusia paripurna itu ada 6. Yang pertama, nulung kanu butuh. Kita tidak mungkin bisa nulung kanu butuh kalau kitanya masih butuh. Yang kedua, nalang kanu susah. Bagaimana kita bisa nalang kanu susah kalau kita pun masih susah? Yang ketiga, ngahudangkeun kanu sare. Bagaimana kita ngahudangkeun kanu sare? Kita juga masih tidur. Yang keempat, nyaangan kanu poekeun. Rek kumaha urang nyaangan kanu poek, da urang ge poek kene. Lampu kalau belum dinyalakan tidak punya kemampuan apa-apa. Dia sama gelapnya dengan tempat gelap. Dan baru kelihatan itu lampu dan ada gunanya kalau dia sudah terang benerang. Yang kelima, harus bisa nepak kanu poho. Nepak kanu poho berarti mengingatkan orang yang lupa. Lupa apa? Lupa jati dirinya. Kebanyakan manusia lupa siapa dirinya. Bahkan lupa bahwa dirinya itu adalah makhluk langit. Lupa kalau dirinya makhluk cahaya. Lupa kalau diri sejatinya adalah jiwa. Bukan tubuh, bukan pikiran. Dan yang keenam, ya, yang keenam harus bisa nganter kanu keeng. Bagaimana kita bisa nganter kanu keeng? Da urang ge keeng kene. Kalau kita masih jadi penakut, bagaimana kita bisa mengantarkan orang takut? Kitanya sendiri belum jadi pemberani.
Mau mengatakan yang benar aja takut. Mau beda sedikit dengan orang lain padahal benar, takut. Lebih suka menjadi gerombolan domba daripada menjadi seekor singa. Cari aman lebih bagus menjadi orang lain. Karena menjadi diri sendiri itu memang bahaya, bisa terasing dari gerombolan domba. Tetapi karena kita tidak punya keberanian untuk itu, apa yang terjadi? Kita relakan diri kita untuk menjadi orang lain. Makanya hanya orang yang sudah berhasil menghentikan gagasan untuk menjadi orang lain adalah orang yang akan berhasil dalam kehidupannya. Berhasil bukan diukur oleh ukuran manusia, tapi berhasil menurut ukuran semesta. Makanya ada guru, ada siswa. Guru itu dari dua kata, gu dan ru. Gu itu artinya adalah kegelapan, dan ru itu artinya cahaya. Jadi guru adalah orang yang bisa mengantarkan orang lain dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang yang diantarkan disebut siswa, dari si dan swa. Si itu adalah manusia, dan swa itu artinya adalah mandiri. Makanya swadaya, swakarsa. Jadi swa itu mandiri. Jadi siswa adalah manusia yang sedang belajar memandirikan dirinya untuk menjadi diri sendiri. Nah, bagaimana cara semesta untuk menjadikan kita dewasa? Makanya ada dewasa, ada dewata. Dewata itu di atasnya dewasa. Makanya kenapa orang Bali mengatakan pulaunya pulau dewata. Kan dari kata dewa dan tak. Kan dewa itu biasanya dikonotasikan dengan suatu entitas yang memiliki harga diri cukup tinggi. Dewa, wah itu setingkat dewa. Makanya kata dewasa, dewata itu pakai dewa. Dewa itu dari deva sebetulnya. Deva itu artinya cahaya. Makanya pencerahan dalam bahasa Inggris divine, dari kata dasar deva. Enlightenment, deva, sudah terang benderang gitu. Nah, bagaimana cara semesta menumbuhkan ruhani supaya dewasa? Sebetulnya yang ditumbuhkan itu bukan ruhani, yang ditumbuhkan itu jiwa. Dan setiap jiwa ditiupkan ke dalam tubuh selalu disertai Allah dan Rasulnya. Itulah cinta kasih semesta. Setiap peniupan jiwa ke dalam tubuh untuk dikaryakan di semesta selalu disertai Allah dan Rasulnya. Itulah cinta kasih semesta. Jadi tidak pernah jiwa ini sendirian. Jiwa ini selalu didampingi oleh Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang merasa didampingi adalah mereka yang sudah menyaksikan Allah dan Rasulnya. Makanya siapapun yang sudah menyaksikan Allah dan Rasulnya yang sejati dalam dirinya, maka dia sudah bersyahadat. Itulah syahadat sejati. Syahadat sejati tidak ada kaitannya dengan ucapan, karena syahadat sejati adalah pengalaman spiritual. Itulah pentingnya kita mengalami syahadat yang itu, karena kebanyakan orang puas dengan syahadat yang ucapan. Ada yang bagus tuh kemarin, sahabat kita di WA group, dia mengucapkan syahadatnya beda. Aku bersaksi bahwa aku tidak ada kalau tidak ada leluhurku. Dan aku bersaksi bahwa leluhurku adalah utusan Tuhan. Itu bukan syahadatnya beda, tetapi itu adalah seorang pribadi yang sedang mengungkapkan sebuah kebenaran. Kan betul kan? Aku bersaksi bahwa aku tidak akan ada tanpa ada leluhurku. Itu sebuah pengakuan pada leluhur. Dan leluhurku adalah utusan Tuhanku. Betul kan? Karena setiap manusia diciptakan ke semesta kan diutus Tuhan. Orang tua kita diutus ke semesta, diutus Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melahirkan kita.
Dan kita pun diutus ke semesta menjadi utusan Tuhan untuk menjadi kepanjangan semesta, melahirkan anak-anak kita, dan terus begitu. Untuk apa? Untuk mengabadikan kehidupan. Kenapa? Karena jiwa abadi sementara tubuh tidak abadi. Maka tubuh harus diabadikan dengan siklus kehidupan supaya bisa mengimbangi abadinya jiwa. Jadi tubuh ini disikluskan oleh kehidupan, ya, lewat learning cycle kehidupan supaya apa? Untuk menumbuhkan keabadian. Karena kalau tubuh tidak abadi, jiwa abadi, berarti kan tidak sebanding dong tubuh dengan jiwa. Makanya jiwa supaya abadi proses belajarnya di kehidupan, maka setelah jiwa itu diberi tubuh dan tubuh rusak, maka berikutnya jiwa akan ditiupkan pada tubuh baru untuk melanjutkan proses kehidupan. Sehingga proses kehidupan itu ya tidak ada batasnya. Nah, untuk apa? Ya, untuk mendewasakan jiwa. Lewat apa? Lewat pengalaman kehidupan. Nah, inilah judul kita hari ini. Baik, kita akan masuk pada fase yang pertama. Bagaimana cara semesta ini menumbuhkan kedewasaan jiwa? Yang pertama diciptakan oleh semesta adalah hukum karma. Dan kalau kita berbicara karma, biasanya konotasi kita pasti ya mengatakan bahwa karma itu adalah hal yang negatif. Bahkan kita mengatakan karma itu seakan-akan hukuman, karma itu seakan-akan ancaman. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Cinta, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, memberikan hukuman kepada kita karena kesalahan kita? Bukankah kita sedang belajar? Ini saya kasih tahu, hukuman itu adalah kegelapan. Anak kita dititipkan kepada sekolah. Kan anak kita dititipkan ke sekolah itu karena kita sadar anak kita itu dalam kegelapan. Betul? Di sekolah anak kita melakukan kesalahan, oleh gurunya, oleh sekolahnya dihukum, diskor, tidak boleh masuk sekolah sekian hari. Itu sekolah macam apa yang semacam itu? Berarti di sekolah itu nggak ada guru, yang ada adalah para penghukum. Kalau di sekolah ada guru, guru itu harusnya mengantarkan siswa yang gelap kepada terang. Harusnya di sekolah tidak boleh ada hukuman. Kalau sekolah itu mengedukasi seseorang yang melakukan kesalahan supaya tidak melakukan kesalahan berikutnya, maka satu-satunya cara adalah memberikan apresiasi. Makanya penjara itu kegelapan. Walaupun namanya sekarang sudah diganti. Apa katanya? Lembaga Pemasyarakatan. Tapi yang ada di dalamnya apa? Hukuman, tindasan, kekerasan. Karena satu-satunya untuk mencahayakan orang yang gelap itu dengan cinta. Saya tidak yakin kalau di penjara ada cinta. Saya tidak yakin kalau di penjara ada penghargaan. Saya tidak yakin. Makanya orang setelah di penjara bertahun-tahun keluar dari situ kan tidak berubah. Tetap saja selesai di penjara dia melakukan kejahatan baru. Karena yang ada di sana cuman kegelapan. Jadi kalau sekolah selalu memberikan hukuman, berarti sekolah gak ada bedanya dengan penjara. Makanya Allah yang Maha Cinta tidak mungkin menghukum kita. Jangan percaya kalau ada orang mengatakan, ya, semua kesalahan kita akan dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah, dan siapkan tempat untuk menyiksa kita, namanya neraka. Masa iya Allah yang Maha Cinta begitu? Makanya dalam hidup tidak ada hukuman, yang ada cuman cara semesta untuk mendewasakan kita supaya kita lebih baik. Gimana caranya? Yang pertama, ya, semesta ini memiliki satu hukum yang namanya hukum karma. Dan hukum karma itu adalah hukum sebab akibat. Dan hukum karma ini disediakan semesta untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan pembelajaran bagi jiwa. Jadi sebetulnya hukum karma itu bukan hukuman, tetapi disediakan semesta untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan pembelajaran agar jiwa mengalami pendewasaan. Itu sebabnya karma itu dalam bahasa Sanskerta diartikan tindakan. Tindakan itu artinya aksi.
Dan ternyata semesta mengajarkan kepada kita setiap aksi pasti akan menimbulkan reaksi. Jadi setiap reaksi pasti ada sebabnya aksi, dan tidak ada di semesta kejadian tunggal. Setiap kejadian pasti ada pasangannya. Setiap aksi pasti ada reaksi, setiap reaksi pasti ada aksinya. Oleh karena itu, sadari tidak ada dalam kehidupan kita yang kebetulan, karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita dihadirkan oleh kita sendiri. Nah, selama ini kita salah memandang, seakan-akan kalau kita sakit itu diberikan oleh semesta kepada kita, seakan-akan itu satu arah. Padahal sakit itu hanya reaksi dari aksi kita. Apa aksinya? Ya, aksinya mungkin kita pola hidupnya tidak bagus, pola pikirnya tidak bagus, pola makannya tidak bagus, jadwal makannya tidak bagus, kan begitu. Makanya makan itu harus menggunakan rumus 3J. J yang pertama jadwal, J yang kedua jumlah, J yang ketiga jenis. Jadwalnya sudah bagus, jam 6, jam 1, jam 6 lagi sore, udah bagus. Tapi jumlahnya belum bagus. Jadwalnya sudah bagus, jumlahnya juga sudah bagus, jadwalnya sudah teratur, jumlahnya juga sudah sesuai, tetapi jenisnya tidak bagus. Makanya sekarang sudah masanya kita diet menurut golongan darah. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna, ya toh? Iya. Pokoknya sudah makan daging, sudah makan ikan, sudah makan tempe, makan tahu, makan sayur, disempurnakan dengan minum susu. Kan begitu? Padahal susu bagi golongan darah A kurang bagus, susu bagi golongan darah O bagus. Golongan darah A bagusnya susunya difermentasi dulu. Kan seperti itu. Itu karena teknologi modern, ya, ilmu pengetahuan modern sudah sedemikian luar biasa. Riset-riset tentang pola hidup sehat begitu berkembang. Jadi sebetulnya kalian ini beruntung ya, hidup di zaman di mana informasi tentang segala hal begitu derasnya, hanya cukup diakses lewat HP yang ada di tangan kita. Mau tanya apa? Semua ada kan? Mau belajar apa? Semua ada. Mau YouTube tentang apa? Semuanya ada. Semua yang kita butuhkan ada. Sudah tersedia semua di sini, di sini. Nah, cuma ini tuh kan kayak pisau, ya, bisa untuk yang negatif, bisa untuk yang positif. Semua tergantung kepada kita sendiri. Ya, jadi tidak ada dalam kehidupan ini sesuatu yang berdiri sendiri, tunggal, selalu berpasangan. Kenapa saya mengalami kejadian ini? Ya sebetulnya kejadian itu hanya mengingatkan kita bahwa kita pernah melakukan aksi yang setimpal dengan reaksi yang terjadi. Itu saja. Ya tidak ada yang tunggal. Selama ini orang miskin, takdir. Padahal kemiskinan itu hanya reaksi saja dari aksi dia. Gitu. Selama ini orang sakit menganggap sakit dari Tuhan, sehingga merengek-rengek kepada Tuhan. Tuhan tolong segera cabut penyakit saya. Kata Tuhan, kapan saya nanamnya? Ketika bilang Tuhan segera cabut, berarti kita sedang menuduh Tuhan. Tuhan yang nanam penyakit. Padahal di Quran tidak ada Tuhan nanam penyakit, yang ada Tuhan menyembuhkan penyakit. Yang nanam ya kamu. Itulah hebatnya Tuhan. Yang nanamnya kita, yang menyembuhkan beliau. Kan luar biasa itu cinta kasih Allah itu. Nah, cuman kita kan menempatkan Allah selama ini terkadang salah. Karena kita kurang pengetahuan. Karena apa? Karena kita tidak ngerti bahwa diri sejati kita adalah jiwa. Jiwa itu adalah bagian dari percikan cahayanya Allah. Berarti sesungguhnya kita itu adalah bagian dari dirinya Allah. Nah, siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Jadi kalau di fisika ada yang namanya hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Yang pertama hukum 1, cerita tentang kelembaman. Kelembaman itu hukum inersia. Jadi kalau saya di laboratorium itu bikin percobaan begini. Saya bikin meja di lab. Meja itu saya kasih lubang secara teratur, banyak lubangnya. Kemudian saya menggunakan kompresor, saya tiupkan angin di belakang, di bawah meja itu.
Sehingga setiap lubang-lubang kecil itu ada udaranya. Ini kalau HP ini saya taruh di meja, kemudian saya gerakan gini, nah, sebentar saya kasih sentuhan, sebentar dia diam lagi. Dan kita mengira seakan-akan HP ini diam karena sentuhan saya berhenti. Tetapi ketika saya letakkan HP saya di atas meja yang ada udaranya, kalau saya menyebutnya di lab itu air table dynamic. Jadi karena saya alirkan udara, saya sentuh dengan sentuhan yang sama, ternyata HP saya bergerak lebih lama. Jadi apa yang menyebabkan dia bergerak sebentar tadi? Karena antara HP saya dengan meja ini ada gesekan. Begitu gesekannya dikurangi, ternyata dia bergerak lebih lama. Jadi artinya kalau ini saya letakkan di tempat yang licin sekali, dikasih sentuhan sedikit, dia akan bergerak selamanya. Tidak ada berhentinya. Itu fisika. Itu namanya hukum kelembaman. Artinya kalau benda diam akan cenderung diam selamanya, kalau sudah bergerak akan bergerak selamanya. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kelipatan 40. Jadi kebaikan itu umurnya 40. Coba paksa diri kita untuk tidak pelit 40 hari, berikutnya nggak akan pelit lagi. Nah kita paling juga memaksa diri untuk tidak pelit sejam, memaksa tidak pelit paling lama sehari. Coba paksa diri kita untuk tidak pelit 40 hari, karena kalau sudah lewat 40 hari itu akan menjadi karakter. Makanya di Quran periode melakukan kebaikan itu 40, supaya terjadi yang namanya kelembaman. Kalau sudah jadi orang baik, selamanya baik. Benda yang asalnya diam akan selamanya diam. Itu yang disebut dengan inersia gerakan. Nah hukum inersia ini oleh Newton kemudian dikuantitatifkan, asalnya kualitatif. Setelah dikuantitatifkan muncullah konsep fisika namanya massa. Nah orang-orang pasar, orang-orang dalam kehidupan sehari menyebutnya kan berat. Kan kalian sering nanya berapa berat badannya? Salah itu. Kalau ditanya berapa berat badannya, saya akan jawab berat badan saja 740 Newton. Kalau berat itu sudah ada pengaruh gravitasi. Percepatan gravitasi di permukaan bumi di Indonesia rata-rata 10 meter per sekon kuadrat. Saya 74 kilo kali 10 740, bahasanya jadi keluarnya Newton. Itu gaya tarik bumi terhadap saya kalau pertanyaannya berat. Kan kalian kadang-kadang nggak ngerti, ditanya berat jawabannya kilo. Tapi kan karena itu bahasa biasa, ya biasa salah gitu maksud saya. Dan biasa tidak sadar, karena kita tuh tidak pernah mau mikir. Kalau ditanya coba, berapa berat badanmu? Naik aja ke timbangan, 50 kilo, tuh udah nggak nyambung. Harusnya kalau ditanya berat badan, 500 Newton, 50 dikali 10. Karena itu adalah, berat itu adalah gaya. Berapa besar gaya kita ditarik oleh bumi. Makanya pertanyaan yang benar apa? Berapa massa badanmu? Nah jawabannya baru benar, 50 kilo, 55 kilo, 60 kilo. Karena satuan massa itu kilogram. Ngerti nggak ini? Ya belajar sedikit lah sains supaya gaul dikit. Hidup itu sains nggak ngerti, agama nggak ngerti, spiritual apalagi. Sok ngerti aja, ya kan? Iya, kalau udah pakai baju gini kan rasanya udah soleh. Nah, hukum kelembaman Newton itu dikuantitatifkan jadi konsep massa. Makanya massa itu definisinya adalah ukuran kemalasan benda terhadap gerakan. Makanya massa ada dua, ada massa translasi, ada massa rotasi. Diaplikasikan di mesin mobil. Makanya di mobil ada yang namanya roda gila. Jadi roda gila itu roda yang terbuat dari baja, masif massanya, sehingga saat kita itu memberikan gerakan sedikit saja, dia akan menarik. Di kampung-kampung itu kan ada mesin huler, perontok padi. Kan itu ada mesin dieselnya tuh. Nah, di ujungnya mesin diesel itu ada roda baja besar sekali. Kan biasanya itu diengkol kan. Nah, awalnya berat sekali. Tapi kalau sudah berputar sekali, malah si roda itu membantu gerakan si orang yang itu. Jadi diperingan. Itu yang disebut dengan momen inersia. Itu yang disebut dengan massa rotasi.
Itu diterapkan dalam teknologi. Jadi apa? Kalau starter mobil, starter itu kan sebetulnya berat sekali kalau mengandalkan dinamo, karena pakai roda gila, dibantu oleh roda gila, sehingga proses kompresi dan ekspansi di dalam mesin mobil menjadi mudah dan ringan. Itu teknologi. Gaul dikit. Makanya yang namanya massa itu ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Makanya orang yang masanya 50 kilo beda dengan masanya 150 kilo. Berat kan? Gitu. Jadi kalau misalnya massa tubuh kita terlalu berat, boro-boro kita berkarya untuk orang lain, bahwa diri aja sudah berat. Maaf. Makanya belajar spiritual itu cirinya, lihat saja badan. Maaf ya. Jadi kalau belajar spiritual badan saja sudah besar gitu, gimana ngurus orang? Ngurus sendiri aja sudah berat. Bangun berat, berdiri berat, olah napas berat, jalan berat. Jadi ibarat mau naik gunung, badannya sendiri sudah jadi beban bagi dirinya sendiri. Karena kalau masanya makin besar, pengalinya kan tetap 10. Percepatan gravitasinya tetap 10 bagi siapapun. Yang menyebabkan gaya tarik bumi terhadap dia besar, itu kan masanya dia yang terlalu besar. Makanya saya menganjurkan semua murid saya harus langsing. Makanya nanti yang gendut-gendut harus olahraga. Nggak bener itu. Iya. Makanya yang menentukan tubuh Anda seperti apa? Jawab. Apa? Apa? Yang menentukan tubuhmu bentuknya apa? Siapa penentunya? Apa? Mulutmu. Mulutlah pembentuk tubuh kita. Jadi mulutlah yang paling bertanggung jawab bentuk tubuhmu seperti apa. Jadi karena itu maka mulut juga yang paling bertanggung jawab terhadap spiritualmu. Mulutmu tidak berhenti makan, udah gitu tidak berhenti ngomong lagi. Wah. Nah, hukum Newton yang ketiga adalah aksi sama dengan min reaksi. Jadi sebetulnya hukum Newton itu bukan buatan Newton. Hukum Newton itu hukum alam. Hukum alam disebutnya sunatullah. Sunatullah adalah hukum Allah. Jadi semua hukum-hukum fisika adalah hukum Allah. Jadi kalau saya di kelas tidak pernah mengatakan ini hukum Archimedes, punyanya enggak pernah. Ini hukum Allah. Setiap benda kalau dicelupkan ke dalam air, maka dia akan mendapatkan gaya apung ke atas dari air. Itu sudah diciptakan oleh Allah. Kebetulan yang menemukan pertama kali adalah Archimedes, disebut hukum Archimedes. Itu hukum Allah. Kalau pesawat itu kemudian bisa terbang karena apa? Karena perbedaan tekanan. Orang pertama yang menyelidiki perbedaan tekanan karena kecepatan pesawat itu namanya Bernoulli. Disebutnya hukum Bernoulli, padahal itu hukum alam. Allah sudah menciptakan alam sedemikian hebatnya. Dan siapa yang bisa menggunakan hukum alam dan beradaptasi dengan alam, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari alam. Pernah nggak kalian ketika naik pesawat berpikir, kenapa ya pesawat bisa ngapung? Pernah? Ya nggak pernah. Baru-baru mikirin itu. Yang dipikirin tuh selalu cicilan, rasa takut, masa lalu. Nggak ada kesempatan mikir itu. Sehingga tidak pernah apresiatif terhadap orang-orang yang menciptakan teknologi. Betul nggak? Iya. Ditanya aja tempo hari sama saya, kenapa kalian bisa lihat video di HP kalian yang dikirim oleh orang lain? Nggak pernah mikir, taunya lihat video aja. Cuma itu aja. Bagaimana riset sampai menemukan video bisa dikirim? Nggak pernah mau tahu. Makanya kita tidak pernah apresiatif pada orang lain. Syukur itu saya menghargai karya orang. Karena otak kita sudah dilatih melihat orang tuh keburukannya, kejelekannya. Bahkan tidak pernah bisa fokus saja sedikit pada kebaikannya.